Bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku. Jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu? Hah? Tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata ada kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih, Ma? Kalau kantong mama, uang. Jangan pernah kamu geledah kantongnya adek karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adek, ya kasih tahu aku lah, Ma. Mama nggak tahu, tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adek kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu, Mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu gak usah menggali-gali dan gak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Well, gawat. Kenapa, Kay? Tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di kantongnya. Sebahaya apa sampai lo sepanik itu? Ini bisa bikin lo sama nyokap lo meninggoy. Hah? Iya, dia kecil aja bentuknya dan gue udah lihat. Aduh, mata gue pedas. Lo kenapa, Kay? Jangan-jangan karena lo cek kantong adik gue, makanya mata lo jadi pedas. Iya, sekarang mata gue pedih kayak lem dan gak bisa dibuka. Astaga, Kay, di kantong lo ada pelacak. Mungkin hidup gue udah gak lama lagi karena gue udah cek kantong adik lo. Ada-ada aja lo, Kay. Aduh, pusing. Lo, Kay, malah pingsan. Aduh, kabur aja deh gue daripada gue dikira pelaku kan. Sini, jaket kamu sekarang juga. Kakak harus geledah kantongnya. Loh, kok cuma ada jepit? Ih, apa sih, Kaya? Kan memang cuma ada itu di kantong aku. Masa sih tapi jepit ini gak kedeteksi sama kekuatan kakak? Kasih tahu kakak sekarang juga atau semuanya bakal kakak geledah. Ya udah, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau sebenarnya. Ade, kamu gak perlu kasih tahu ke kamu kalau kamu gak mau. Loh, Pak, ada urusan apa Bapak ikut campur kayak gitu? Mulai sekarang saya diutus Nyonya sebagai bodyguard dari Hani. Buset, jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang berbahaya dan semua orang bantu nutupin. Gak adil dong kalau kayak gitu. Kalau Non Feli ganggu Non Hani, saya gak akan tinggal diam. Saya cek dulu ya kantongnya Bapak. Hah? 5 miliar? Ini pasti bayaran buat Bapak jadi bodyguardnya Hani kan? Hehe, iya, semuanya tersimpan rapi di kartu ATM saya. Bombastic side eye. Feli, mulai sekarang kamu berhenti jadi ketua kelas ya, digantikan sama adik kamu sendiri yaitu Hani. Loh, mana bisa gitu, Bu? Saya kan udah kelas yang tinggi sedangkan dia masih di bawah saya. Dia lompat kelas, ini semua udah keputusan bersama. Ih, Ibu pasti punya alasan kan? Hah? Kartu VIP? Ini artinya? Iya, dia bisa kasih saya kartu VIP kalau dia jadi ketua kelas. Pantas aja Ibu mau, ternyata Ibu lebih untung kalau dia jadi ketua kelas dibandingkan saya. Ya, sebenarnya saya ngelakuin ini bukan karena kartu VIP yang dikasih sama Hani, tapi karena sesuatu yang ada di kantongnya Hani. Aduh, gue jadi makin penasaran kan? Aku mandi dulu, nggak sabar deh buat perawatan. Di jaket bukan. Satu-satunya kantong cuman ada di celana lagi nih. Kalau gitu gue harus buka kan. 3, 2, 1. Ngapain tuh? Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, Mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, Mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Ih, masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya, Mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan. Mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman zong kok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kadang kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi Ibu kan? Nggak ada, Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai Ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembaran botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli,
Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya, Dela. Tapi sebelum itu, mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Hah? Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga gak kenapa-napa. Gue bisa membangkitkan seseorang. Wah, udah kayak dewa aja gue, ya jelas mau lah. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu dengan benar. Pilih dengan tepat ya. Harus orang luar, jangan keluarga. Jadi aku cuma boleh bangkitin orang luar mah, nggak boleh keluarga nih. Iya, biarlah keluarga kita tenang di sana. Kan kita udah kirim doa terus ke mereka. Ya udah, kalau gitu aku bakal uji coba sama orang-orang di luar mah. Ingat ya, jangan bangkitin orang yang kamu sayang. Emang kenapa mah? Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok. Hah? Lo kenapa nangis, Kay? Kali ini lo harus cerita sama gue. Ada apa? Barusan nyokap gue meninggal. Gimana dong? Gue gak bisa pulang kampung. Kalau lo gak bisa pulang kampung, itu artinya lo gak bakal lihat jasad nyokap lo yang terakhir kali. Bener banget, rasanya dunia gue mau runtuh. Tenang aja, Kay. Karena lo sahabat terbaik gue bakal bantuin lo buat bangkitin nyokap lo. Seriusan lo bisa? Iya, sekarang nyokap lo pasti udah bangkit. Hah, ada telepon. Makasih banyak, Vel. Sekarang nyokap gue udah hidup lagi. Wow. Iya dong, berkat siapa dulu? Ibu dengar dari murid-murid yang lain katanya kamu membangkitkan mamanya Keisha ya? Iya bener Bu, saya yang bangkitin. Ibu pasti mau minta saya buat bangkitin orang-orang tersayang ibu yang udah pada meninggal kan? Enggak, justru ibu tuh mau peringetin kamu. Coba deh kamu tanya orang-orang, ngebangkitin mayat itu gak pernah masuk akal. Oh, jadi ibu meremehkan kekuatan saya. Oke kalau gitu. Mereka itu udah bahagia di sana, jadi nggak perlu dibangkitin lagi. Contohnya aja, bu kepala sekolah dia selalu kasih mimpi ke saya kalau dia bahagia. Emang ibu yakin kalau dunia setelah kita meninggal itu bahagia? Ya bahagia lah kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya udahlah, pokoknya kamu jangan pakai kekuatan kamu itu lagi. Ibu kelihatannya ngeremehin saya tuh. Kalau gitu saya tertantang buat memakai kekuatan saya. Saya bakal pakai ke kepala sekolah aja deh. Jangan! Ups, udah terlanjur. Aku pulang. Ma. Ih, kok mama nggak ada sih? Biasanya jam segini dia udah masak. Mama jalan kak, tapi dia titip pesan buat kakak. Apaan? Emangnya sepenting itu? Katanya sih jangan pernah pakai kekuatan kakak itu lagi. Soalnya mama dapat spoiler kalau kekuatan kakak bisa menyebabkan malapetaka. Hello, dari tadi kakak juga pakai tapi nggak kenapa-napa tuh. Kamu sok-sokan banget nasihatin kakak. Kan bukan aku yang nasihatin, aku cuma nyampein pesan dari mama. Kamu sampaiin lagi ke mama kalau aku nggak percaya. Sampaiin aja sendiri kak, kan kakak udah di rumah. Kakak mau keluar, cari angin. Vel gawat Vel. Kenapa Kay? Barusan gue dapat kabar kalau nyokap gue di kampung tuh bertingkah aneh. Aneh gimana? Kalau dia linglung kan wajar aja, soalnya kan baru bangkit dari kubur. Gue juga gak ngerti, dari tadi telepon gue tuh berdering terus, para warga berisik. Wah, kalau sampai satu kampung turun tangan sih, berarti emang bener parah tuh. Udah, sekarang mending lo ikut gue ke kampung buat lihat keadaan nyokap gue. Lah, apa urusannya sama gue? Kan lo yang ngebangkitin nyokap gue, jadi otomatis lo bertanggung jawab dong. Tahu gitu nggak gue bantuin. Ya udah, sekarang kita berangkat ke kampung ya, perjalanannya 3 jam. Sekarang kita udah sampai Phil, dan lo lihat sendiri deh bentuk nyokap gue gimana.
Apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu? Emang ada apa? Pertanyaan, kalau kakak bolos yang kali ini gimana, Dek? Jangan bolos lah, Kak. Lagi pula kalau kakak ikut bakal dapat imbalan 1 kuadriliun. Iya, kalau kakak jadi juara. Emangnya kali ini temanya apa? 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya, Kak, kakak harus jawab bener-bener ya. Jangan sampai salah. Oke, karena kakak nggak mau metong, jadi lebih baik kakak pelajari dulu deh. Jangan juga, Kak, karena lomba pertanyaannya tuh udah mulai. Kakak bisa dianggap nyontek dan metong. Ya udah deh, otak gue ngandalin lo ya. Semoga aja lo inget. Ya udah, Kak, pertanyaan yang pertama apa? Tahun kemerdekaan Indonesia. Baru aja tadi kamu sebut deh, tahun 1945. Bagus, Kak. Kakak harus jawab sampai 5 pertanyaan supaya bisa jadi juara. Hei, Fedi, lo peserta pertanyaan 17 Agustus kan? Mending lo ikut kita deh. Aduh, sorry ya teman-teman, gak bisa. Soalnya gue lagi fokus. Kalau gitu kita terpaksa deh lah. Lo harus ikut kita. Gak bisa kemana-mana lo, kita borgol. Kalian mau berbuat curang ya? Tolong! Gak ada yang bisa nolongin lo, soalnya kita udah kosongin semua area sekolah. Bener tuh, karena yang pantas buat jadi juara pertanyaan 17 Agustus ini cuma Tiara. Ih, kenapa sih, Ti? Lo kan udah kaya, gantian dong. Semakin kaya gue, maka semakin dipuja lah gue. Udah, buruan cepet bawa Feli ini ke toilet aja. Aduh, serem, gue beneran dikunciin di sini. Mana serem lagi, toilet ini kan terkenal angker. Bisa-bisa gue didatangin pocong atau kuntilanak. Pertanyaan yang selanjutnya, arti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Loh, Fel, lo ngapain di sini? Kok lo bisa ada di sini? Gue tadi dikunciin Tiara sama Dela. Lah, gue habis poker. Kalau gitu kita berdua terkunci dong. Maka dari itu gue bingung banget, Keisha. Tapi harusnya walaupun kita dikurung di sini, kita tetap bisa jawab pertanyaannya kan? Siapa bilang setiap tempat yang lo kunjungin bakal muncul 1 pertanyaan? Kan di toilet ini udah muncul 1 pertanyaan. Yaelah, harus cari tempat baru lagi nih. Gimana dong? Ada kunci nih di kantong gue. Kebetulan banget, kita coba aja ya. Bisa, Vel. Ya udah, buruan keluar karena gue harus ngalahin Tiara. Tunggu. Anak-anak, ibu harap kalian ikut serta dalam pertanyaan 17 Agustus. Iya, Bu, saya udah yang kedua loh. Gitu aja bangga. Sudah, Tiara, memang saat ini kamu unggul, tapi kamu nggak boleh ngerendahin teman kamu kayak gitu. Akhirnya gue dibela, Bu Guru. Feli, emangnya lo nggak curiga kalau Bu Guru baik sama lo? Feli, mulai sekarang kamu adalah murid kesayangan Ibu, tapi kamu mau nggak ngasih nyawa kamu ke Ibu, biar pertanyaan Ibu bisa ke-skip 1 nih? Nggak mau lah, Bu. Gue udah sering bilang kalau lo tuh nggak punya teman yang tulus sama lo. Kasian deh lo. Ya udah, harusnya pertanyaan yang selanjutnya sekarang muncul kan? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Oh, Ibu Fatmawati. Mau seberapa keras pun lo berusaha, lo nggak akan bisa ngalahin gue karena gue udah mau selesai. Astaga, akhirnya gue berhasil juga ngejar lo. Kenapa, Kay? Lo jangan ngelawan Tiara karena cuma dia yang bisa ngelewatin level 4. Lah, kok pilih kasih gitu? Karena Tiara punya koneksi yang banyak, makanya dia bisa melewati sampai ke level yang paling susah. Oh, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Berarti kalau gue lanjutin yang keempat, jangan! Bisa-bisa lo metong karena salah. Masa sih segitunya? Ya udah, kalau gitu gue buktiin ya yang selanjutnya. Aduh, Vel, gimana sih? Kenapa lo nggak percaya sama gue? Biarin aja dia, yang bisa lolos level 4 kan cuman gue. Kalau Feli udah jelas metong lah. Tuh, Tiaranya aja sendiri ngomong kayak gitu kan? Paragraf 1 teks proklamasi. Aduh, apa ya? Oh, gue tahu.